Halo semua pendengar Depot, kembali lagi bersama Dewata Podcast. Please deh, kita baru opening mas. Ini ada di sini ada Mbok Sukma. Kata-kata. Hai. Oke, ada Mas Wawa juga. Halo, salam rahayu. Ada saya Agung sendiri di sini. Kita ada tamu spesial, Mbak Linda. Hello everyone. Jadi kita sekarang bahas apa nih guys? Bu Suma ngapain lari? Basah. Tapi berhubung ada hubungannya dengan basah, gimana kalau kita bahas ini melukat? Melukat. Karena banyak teman-teman di luar Bali kan banyak yang kepo, penasaran atau mungkin belum tahu ya pengertian melukat itu apa, gimana. Mungkin banyak sering lihat di postingan-postingan Instagram atau gimana itu. Jadi sekarang kita bahas tentang melukat. Gimana, setuju Mas? Ya, setuju. Saya Setuju ya. Melukat ya. Jadi saya udah siapin Google. Kita cari definisi dari melukat versi Wikipedia. aku bacain ya. Melukat adalah upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun oleh umat Hindu hingga saat ini. Pensucian secara rohani artinya menghilangkan pengaruh kotor dalam diri. Oke. Kalau menurut Mbak Suma, pengertian tadi di Wikipedia tadi bener nggak? Secara Mbak Suma kan orang Bali asli. Bali Age. Jadi melukat itu asal katanya dari kata lukat. Jadi lukat itu dari bahasa Kawi Bali yang berarti bersih. Melepaskan sesuatu yang melekat yang dinilai kurang baik melalui upacara keagamaan secara lahir dan batin gitu. Oh iya, jenis-jenis melukat tuh apa aja? Maksudnya medianya, tempatnya gitu. Oh, lokasinya dulu tuh saya tahu di Pura Tampak Siring ya. Iya. Terus saya pernah di Sebatu. Tirta Ampul juga yang Oh iya, terkenal. itu dah Tirta Ampul Yang kok Tampak terkenal. Siring. Tapi Tampak Siring ada juga. Tirta Ampul itu. Oh, Tirta Ampul tuh Tampak Siring ya? Oh iya. Boleh. Terus yang Kebetulan kemarin ini Mbak Linda pernah oh iya. Melukat ke kemana? Ke tanggal hari apa? gimana Pel? Aku lupa kemarin tuh hari apa ya pas melukat. Cuman kan ya kalau nggak ya tanggal 22 itu 22 atau 23 ya. Lupa aku. Ya pokoknya tanggal segituan lah antara 22 23 itu harusnya itu kan aku ke Sudamala di daerah Bangli. Tapi ternyata kalau si kata belinya yang antar aku tuh bilang kalau di Sudamala takutnya volume air tinggi. Karena kan lagi musim hujan. Jadi untuk lebih amannya itu kita move ke Tirta Empul gitu. Dan itu baru pertama kalinya juga aku ke Tirta Empul. Terus ya it was very nice. Terus How do you feel after? it feels so refreshing. Itu kayak apa ya, recharge gitu loh. Jadi Recharge energy. terus Relax. relax banget parah dan nggak tahu kenapa Tidurnya gimana? gue tuh ya tidurnya enak banget jadinya. Terus kayak pas ketika ngeliat airnya itu tuh nggak tahu kenapa kayak ngerasa amazed banget, karena kalau menurut aku air yang keluar dari pancuran itu tuh bukan air tapi tuh kayak kristal, kayak tirai kristal gitu, karena memang sebening itu sejernih itu. Terus juga apa ya, nggak tahu pokoknya gue ngeliatnya tuh kayak kristal deh, kayak tirai-tirai kristal yang apa sih berjatuhan gitu. Itu indah banget. Dan itu kan aku nggak tahu di situ jumlahnya ada berapa apa pancuran. Jadi kayak ada sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi sebelah, kalau dari arah masuk sih gue ada di sebelah kiri gue tuh
Itu bisa dilalui semua, tapi yang di sebelah kanan cuma ada hanya beberapa pancuran aja yang boleh dipakai, sisanya nggak boleh gitu. Dan sebelum terjun ke kolamnya itu kita harus sembahyang dulu, permisi dulu sama betara-betari penglukatan di situ. Pokoknya kita minta izin supaya proses kita jadi lancar, terus segala apa yang kita panjatkan itu juga bisa terkabul gitu. Jadi ya pokoknya sebelum kita terjun itu kita berdoa dulu, setelah itu baru kita ke kolamnya gitu sih. Itu berdoanya tuh sesuai kepercayaan masing-masing. Iya, pokoknya berdoanya itu tetap kepada Tuhan kita masing-masing. Terus kita juga berdoa untuk leluhur juga di situ. Kita berdoa kepada leluhur, ke dewa dan dewi juga di situ. Pokoknya semuanya itu kita panjatkan gitu loh. Tapi tetap dengan keyakinan kita masing-masing sih. Tapi kalau berdoa sesuai kepercayaan masing-masing berarti melukat itu bukan cuma untuk yang Hindu, non Hindu semua tuh bisa nggak melukat? Misalkan orang Kristen, orang Muslim. Menurut pendapatku itu semuanya sih berlaku untuk semuanya, tidak memandang apakah dia itu orang Kristen, Islam, Buddha, itu nggak mandang sih, karena kan memang sebenarnya tujuannya itu kan baik, membersihkan diri. Jadi tergantung dari niat masing-masing juga. Dan iya, nggak masalah itu dia mau agamanya apapun, dari suku ras manapun juga nggak masalah. Terus durasi untuk melakukan melukat tuh berapa lama? Aku kemarin nggak ngitung berapa lama, karena apa ya, dari masih awal masuk tuh sampai akhir Tergantung antrian. ya tergantung antrian kali ya. Kalau Cuman nggak pas antri bisa lama-lama ya. pas kemarin sih untungnya itu ini loh sepi, jadi makanya bisa lama-lama gitu. Di masing-masing pancuran aku nggak ngitungin sih Jadi berapa. meskipun seharian sampai sore pun boleh ya. Ya enggak juga, enggak gitu juga. Kan ternyata kan masih ada orang-orang yang berdatangan, kan harus ganti-gantian. Aku pun juga pas pada saat di pancuran terakhir tuh di situ aku juga berdoa lumayan lama. Tapi ketika udah selesai aku nggak nyangka di belakang udah ada beberapa antrian gitu. Jadi makanya udah ada orang yang ngantri, akhirnya ya sudahlah, udahan gitu. Terus perasaan yang dirasakan setelah melukat itu kayak gimana sih? Yang pastinya sih jadi refresh banget. Badannya Iya, dan nggak tahu kenapa ya bawaannya tuh jadi kayak apa sih, kayak nyaman gitu. Kayak nyaman, terus apalagi dengan ngelihat sih betapa indahnya aliran air yang sebegitu berkilauan itu, kayak wah itu indah banget. Terus juga apalagi ditambah dengan lingkungannya kan sepi. Terus udah gitu banyak pohon-pohon besar tuh, adem gitu bawaannya. Tenang. Terus kalau Mas Wawa kan kemarin baru melukat juga. Terus gimana yang dirasakan? Aku sering sih melukat, sama kayak Mbak. Kalau dihitung-hitung udah berapa kali melukat ya, Mas? 3-4 kali ya, mungkin ya lebih ya. Di beda-beda tempat. Lumayan banyak yang dibuang ya. Apa? Untuk membersihkan diri atau gimana? Iya, Tujuannya ya Mas Wawa? intinya kan membersihkan diri dari ya apapun itu yang tidak berkenan dalam hati. Berarti banyak yang tidak dikenal. Oke. Terus Mbak Sukma gimana pendapatnya? Maksudnya tuh Ganteng hari ini, Geng. Habis syukuran. habis melukat. Kapan melukat, Geng? Ya kemarin tuh kemana, sudah malam tuh ya. Oh, sama aku ya, Geng. Oh iya. Sekarang tak tanya, apa yang kamu rasakan setelah melukat? Kalau aku sendiri sih yang aku rasakan setelah melukat itu ngantuk. Maksudnya tuh kayak apa namanya, badannya tuh kayak relax itu loh, relax banget. Iya. Itu ngebantu banget. Tapi berenergi. Jadi Iya. aku sempat ngalamin susah tidur beberapa hari sebelumnya tuh. Kayak susah tidur gitu, tapi pas habis enggak. Tapi pulang-pulang tuh langsung kayak mau Ngantuk. tidur aja seharian. Iya, betul, ngantuk banget. Aku begitu sampai di hotel tuh tidur. Langsung tidur gitu, kayak benar-benar ngantuk banget. Iya sih emang. Ya feels ya. Kayaknya semua pikiran yang mengganggu itu hilang, dihapus semua gitu ya. Iya. Terbawa aliran airnya. Pokoknya jadi
relax lah. Yang tadinya kita kayak sempet yang apa sih, Banyak pikiran. stres atau gimana gitu kan, ya bisa teratasi dengan baik lah. The power of water. Kalau ada apa namanya? Terus ada ini nggak pantang-pantangan apa nggak ada yang kalau orang mau melukat tuh? Yang jelas kalau untuk wanita jangan datang bulan. Kalau khusus orang Bali biasanya itu jangan ada yang keluarganya meninggal, jangan baru melahirkan. Ada pantangan setelah melahirkan, cewek itu kan masih kotor. Biasanya itu kalau cewek itu setelah umur anaknya 3 bulan baru bisa melukat, baru bisa ke tempat-tempat suci. Kalau untuk cowok tuh biasanya 1 bulan 7 hari, tergantung adat istiadat masing-masing daerah sih. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh jadi melukat tuh, maksudnya melukat tuh nggak boleh sembarangan. Itu kan masuk ke tempat suci melukat. Kalau ada keluarga meninggal itu nggak boleh. Kalau keluarga meninggal nggak boleh ke tempat orang suci. Nggak tahu sih kalau itu berlaku untuk orang luar juga atau enggak. Di luar. Tapi biasanya kalau yang lagi datang bulan cewek nggak boleh. Tapi kan kadang ada yang tujuan orang melukat tuh ada yang minta jodoh, minta rezeki, itu emang bener atau gimana sih? Kalau untuk jodoh mungkin aja kan karena bersih, aura bagus, tertarik. Tapi kalau untuk rezeki itu diusahain bukan diminta. Maksudnya Jadi kita doa tuh nggak boleh minta rezeki. kalau ada yang sakit bertahun-tahun terus gitu kan Ya bisa, biasanya kan melukat tuh penyembuhan. Penyembuhannya. Ya untuk lepas energi negatif. Kalau aku melukat kelihatan cantik kan, kamu terpesona sama aku juga. Tapi emang sekarang kelihatan cantik sih. Emang dulu nggak? Dulu cantik banget. Oh sekarang enggak. Sekarang cantik aja. Padahal iya soalnya Karena kan lagi- semakin dewasa tuh kecantikan berkurang. Ya, siapa bilang? Kata siapa? Kata siapa? Kalau tapi setelah melukat nanti cantik lagi gitu. Oh, kata siapa? Titi Puspa makin cantik. Oh iya ya. Soalnya makin tua dia makin banyak. Kan makin banyak perawatan. Kenceng dong, Oh sekarang kan terbakar karena hari Sabtu habis dari pantai. awas itu. Berarti udah jelas nih kalau melukat itu. Itu manfaatnya. Iya, pengertiannya seperti itu. Jadi siapa aja boleh. Tapi Yang di tujuannya membersihkan. melukat itu cuma ada di Bali atau di luar Bali ada juga sih atau gimana sih? Gak tahu. Kalau di Jawa bukannya ada itu meruat tuh apa namanya? Ruatan. Oh, namanya beda ya? Kan ada juga mata air. Kayaknya nggak pernah tahu aku di Jawa. Lah misalnya kalau orang mau bersih ke mata air gitu, Nggak pernah ada. Aku nggak pernah denger sih. Kan aku ini bukan orang Indonesia. Mas Bawa KTP-nya udah Bali. lebih dari Bali ya mas? Sorry to say ya. Jadi itu aja ya guys. Pengertian melukat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Bisa kirim email DM atau komen di Instagram Javanika Bali. pas jam 10 waktu yang Oke. Kalau gitu bye. Terima kasih udah mendengarkan curhat-curhat. Udah lama ini, ada sekitar 1 jam 3 menit. Ya. Bye bye.